Jahil itu ada dua, ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit orang yang tolol tapi sadar akan ketololannya. Jahil murakkab orang yang tolol tapi nggak sadar akan ketololannya, seperti Abu Janda al-Bollywood itu. Kata si Abu Tolol bahwa bendera tauhid itu fix bendera teroris, dengan alasan bahwa Habib Rizik Syihab diperiksa akibat bendera itu menempel di tembok rumah beliau. Habib Rizik itu diperiksa polisi Saudi karena ada pengaduan dari intelijen mental kecebong yang melaporkan beliau bahwa beliau itu mendukung teroris. Ya tentulah datang polisi Saudi ke rumah beliau, memeriksa, minta keterangan dan seterusnya. Yang kedua, kata si Abu Tolol, bendera di zaman Rasulullah itu nggak ada syakalnya, nggak ada harokatnya. Nah, ini menunjukkan dia itu tolol murakkab. Tentulah demikian. Uang Al-Quran saja di zaman Rasulullah dan para sahabat itu nggak ada syakalnya, nggak ada harokatnya. Ya sudah, gini aja lah. Hei Abu Janda al-Tololi, saya tantang Anda bermubahalah membawa anak dan istri di depan publik. Kita bermubahalah. Saya Mahir At-Tuwailibi bersumpah kalau betul bendera tauhid itu adalah bendera teroris, maka saya Mahir Tuwailibi dan keluarga siap disambar petir. Kalau tidak, Anda sekeluarga disambar. Kata cebong, Mahir Tuwailibi kasar, bahasanya keras, tidak santun, tidak lemah lembut. Harusnya ustadz dai juru dakwah itu lemah lembut, beradab, santun. Tidak boleh berkata kasar, caci maki. Cebong, banyak kali cerita kau, banyak kali cengkonek kau. Ustadz Muhammad Arifin Ilham itu kurang lembut apa? Kiai Haji Abdullah bin Nastiar Aagim itu kurang lembut apa? Tetap aja nggak sama kau, nggak cocok sama kau, karena nggak sekolah, nggak ikut cebong, tidak mendukung Zainuddin Najiro. Tetap aja nggak cocok sama kalian. Ustadz Abdul Somad itu kurang baik apa, kurang lembut apa, lucu, humoris. Tetap aja nggak cocok sama kalian. Kenapa? Karena tidak mendukung Zainuddin Najiro, nggak kecebong. Sama kalian kayak Syekh Talafi yang kau merusak jamaah di bawah Tower Cilengsi. Kalau udah kalah hujah, kalah argumentasi, kalian serang akhlak kami, adab kami. Ya, gak lemah lembut, kasar. Ustadz Umar Mita tuh kurang lembut apa? Ustadz Adi Hidayat tuh kurang lembut apa? Tetapnya kalian tahdzir, kalian jelek-jelekkan, kalian anggap sesat dan ahli bid'ah. Kenapa? Karena tidak sekolah sama kalian. Saudara Immanuel Ebenezer berkata di depan jutaan publik Indonesia bahwasanya aktivis 212 adalah wisatawan penghamba uang. Maka saya jawab, betul, kami adalah wisatawan. Para wisatawan akal sehat yang berwisata religi dalam rangka mensyukuri tumbangnya Ahok sang penista agama. Kalau dikatakan kami penghamba uang, kurang tepat juga. Karena yang namanya orang berwisata itu justru mengeluarkan uang, bukan menerima uang. Kalau Anda mau berpikir dengan akal sehat, insyaallah ta'ala Immanuel Ebenezer, tunggu kami dalam wisata selanjutnya dalam rangka kemenangan Prabowo Sandi. Ustadz Mahir Tuwailibi, kalau nanti ternyata KPU mengumumkan bahwa Jokowi menang lagi, apa yang harus kita lakukan? Baik, saya jawab. Saya secara pribadi tidak membenci Pak Jokowi, secara personal tidak. Ya, saya cuma mengkritik beliau dengan keras. Tapi saya antipati dan benci dengan semua pihak-pihak atau orang-orang yang ada di sekitarnya yang turut campur dalam mengatur urusan pemerintahan di negara ini. Kalau Presiden Jokowi menang lagi, maka saya berdoa kepada Allah Ta'ala agar kiranya Allah menurunkan burung ababil yang akan menghancurkan istana Presiden Joko Widodo. Ya, sebagaimana Allah telah menurunkan burung ababil yang membawa batu-batu kerikil dari neraka jahanam yang menghancurkan tentara bergajah yang dipimpin Raja Abraha. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz Mahir, apa hukumnya menelan air liur sendiri ketika sedang berpuasa? Baik, tidak membatalkan puasa menelan air liur sendiri, asal jangan air liur Abu Janda al-Bangsati yang kau telan. Kalau kau menelan air liur Abu Janda, batal puasa kau dan kau bisa berubah jadi anjing rabies. Kasar, lisannya kotor, penuh caci maki. Sedangkan Rasulullah saja dakwah dengan penuh kelembutan. Rasulullah dilempari batu oleh manusia di Taif, Rasulullah tetap sabar dan tabah dan tidak membalas dengan caci maki. Elongor, Rasulullah itu tidak membalas dengan caci maki, sabar, karena yang dihina, yang disakiti pribadinya, bukan agama. Kalau agama yang dihina, bisa direndahkan, jangankan mencaci maki, membunuhnya pun boleh. Abu Bangsat al-Tololi itu bukan menghina pribadi saya, Mahir Tuwailibi, tapi menghina agama, penista agama, menyebut bendera tauhid dengan bendera teroris. Ini penistaan. Ya, orang seperti Abu Bangsat al-Tololi itu kalau di zaman Nabi dan para sahabat sudah lepas kepalanya dari lehernya. Banyak orang mengatakan Ustadz tantang duel saja. Menurut saya Abu Bangsat al-Tololi itu tidak perlu ditantang duel, tapi tantang saja baca Al-Quran. Saya yakin dia nggak bisa baca Quran karena belepotan baca Quran. Ya, karena kita sama-sama tahu bahwa Abu Bangsat al-Tololi itu hanyalah kutil babi yang tidak berpendidikan. Allah musta'an. Kalaulah bukan karena mengikuti fatwa, ijtihad dan ijtima' para ulama, jujur saya sudah sangat muak dengan semua fenomena politik di negeri ini. Sistem demokrasi, sistem yang cacat total, yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita kecuali harapan palsu. Di antara yang membuat saya semakin muak adalah ketika mendengar bacot ketua KPU di Kompas TV. Dia bilang kami gak mungkin berbuat curang. Kalau kami berbuat curang, masa kami pertontonkan kecurangan? Goblok.
sepanjang sejarah alam semesta ini nyaris gak ada maling mau ngaku, gak ada. Kalaulah semua maling ngaku, insya Allah penuh penjara. Ditambah lagi bukti 73.000 lebih kesalahan input situng KPU, semakin membuat saya jijik. Saya sebagai orang Melayu senantiasa di hari-hari malam-malam saya berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga pasangan Jokowi Ma'ruf Amin kalah dalam Pilpres tahun ini, supaya Pak Jokowi bisa pulang ke Solo, fokus kepada ngurus kolam cebongnya, dan Kiai Haji Ma'ruf Amin tetap menjadi ulama yang dihormati dan mati husnul khotimah. Menurut saya Ustaz Yusuf Mansur ini musang berbulu domba, bentar lagi kan itu dari kecebong. Dia ngomong begini dan begitu di mata Najwa. Dia mengatakan pengguna Paytren silakan, pilih Prabowo silakan, pilih Jokowi. Ini keliru. Seharusnya dia sebagai seorang tokoh agama, sebagai ulama, sebagai public figure dan direktur Paytren, sampaikan kepada jemaah dan followersnya, pengikutnya, pengguna Paytren, bahwa jangan pilih pemimpin zalim, pemimpin pengkhianat, pemimpin yang ingkar janji. Manfaatkan itu harusnya. Bukan kalau dia memuji-muji Jokowi dan dia dipublikasikan oleh Tuan Guru Bajang TGB. Salah, bukan begitu. Karena ma'ruf nahi munkar, kedekatannya dengan istana dan Presiden Jokowi manfaatkan kritik dan meluruskan. Katanya Presiden Jokowi sayang ulama. Tidak. Para ulama dan para habaib di acara aksi 411 ditembaki gas air mata. Apakah Anda tidak paham sejarah itu? Kemana mata hati Anda? Ini zalim. 2019 Presiden harus. Dalam chatting WhatsApp-nya dengan Tuan Guru Bajang TGB, Ustaz Yusuf Mansur mengatakan begini, dengan hafalan Quran saya yang kenal dekat dengan Pak Jokowi bersaksi bahwa semua yang dibicarakan tentang keburukan Pak Jokowi adalah fitnah belaka. Ini kesaksian saya, kata Yusuf Mansur. Hei Ustaz Yusuf Mansur, kalau begitu antum juga bisa kenal dekat dengan Habib Muhammad Rizik Syihab, sehingga antum bisa berkata di hadapan Presiden Jokowi dan jutaan publik Indonesia bahwa semua yang dibicarakan tentang keburukan Habib Muhammad Rizik Syihab adalah fitnah belaka. Termasuk chat mesum dengan Firza Hussein adalah fitnah belaka. Sampaikan itu di hadapan Presiden Jokowi dan jutaan rakyat Indonesia bahwa semua itu adalah fitnah dari orang kafir dan munafik yang ingin memecah belah bangsa ini. Kalau tidak, berarti antum